Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan tok tok mengenai orang yang susah sukses. Agak aneh ya. Teman-teman, di sini siapa sih yang mau sukses, yang mau mendapat rezeki yang banyak, berkah dan halal gitu pastinya. Terus siapa sih yang mau hidupnya berkelimpahan? Ya banyak tuh dalam hati tuh. Kalau nggak bilang saya, pasti dalam hatinya bilang aku mbak, aku mau mbak, gitu kan. Nah, iya sih banyak yang pengen sukses, saya juga tentunya. Tapi kok ternyata ya sukses itu susah ya. Saya kemarin tuh ada yang nge-DM saya. Saya sudah ngikutin apa kata mentor saya. Saya harus begini-begini, saya udah ikutin. Saya harus begitu-begitu, saya udah ikutin. Tapi kok kayaknya susah ya mbak, atau nih ya saya bicara dalam bisnis saya sendiri di Oriflame ya. Kok saya susah ya mbak naik level, padahal saya sudah nurut sama upline saya disuruh begini saya ikutin begini, saya suruh begitu saya ikutin begitu, tapi kok levelnya nggak naik-naik. Kenapa ya mbak ya? Kok nggak maju-maju gitu, kenapa ya? Ya gimana ya, jadi gini, setiap orang itu punya jalannya masing-masing kan ya, yang sudah dikasih sama Allah gitu kan. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu mau merubahnya sendiri gitu kan ya. Nah, kalau merasa sudah melakukan apa yang sudah yang sudah diajarin, tapi ternyata masih begitu-begitu aja, masih stuck aja, masih belum ada kemajuan, ini ternyata kita orang tersebut itu bisa dibilang terjebak dalam pola-pola pikirnya atau pola-pola kebiasaannya. Nah loh, gimana dong? Iya, karena pola-pola itu bisa menghambat untuk berkembang, maksud saya pola-pola itu akan menghambat dirinya untuk berkembang dan meraih kesuksesan gitu. Terus gimana menghancurkan pola-pola itu? Nih ya, saya omongin ya, saya tok-tok ya tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa insya Allah bisa merubah pola pikir ya. Yang pertama itu biasanya seseorang itu katanya susah sukses karena jatuh maaf, karena dia takut akan perubahan. Nah ya, gimana maksudnya? Jadi gini, di otaknya tuh tiba-tiba ada pola pikir gini. Oke, saya mau sukses, saya ikut kata upline saya, katanya saya harus berani nawarin produk. Ya iyalah, yang namanya berbisnis itu kan kita menawarkan produk kita kan ya. Nah, kemungkinan orang tersebut pemalu atau introvert atau apalah gitu, atau mungkin tidak pemalu dan tidak introvert pula, tapi dia punya pikiran di otaknya, dia takut perubahan gitu. Jadi kalau misalnya saya menawarkan produk saya nih misalnya ke seseorang atau kemana gitu ya, aduh nanti saya gimana ya, saya takut, saya malu. Nah gitu, dia tuh takut hidupnya berubah gitu loh. Ngerti nggak sih teman-teman ya? Nanti saya kalau ketemu orang itu, saya ngomong apa ya, saya mau nawarin produk tapi saya nggak, takut ngomongnya. Aduh, nah belum apa-apa aja dia sudah takut dirinya berubah untuk lebih banyak ngomong gitu. Maksudnya ya kan, nawarin produk itu kan kita harus ngomong ke orang kan ya, yang kita temui kan ya. Nggak mungkin mbak gitu terus nggak ngomong gitu, orangnya tahu nggak kita jualan. Ya kan. Nah itu ya memang sebenarnya itu adalah hal kecil, tapi kalau misalnya hal kecil itu nyangkut di pikiran kita,
ya gimana dong, mau nggak mau kita harus membreakthrough gitu, kita harus merusak gitu loh pola pikir kita kayak gitu. Pokoknya saya mau sukses, saya harus berani, saya harus mau berubah gitu ya. Nah tapi itu pola pikir yang sederhana gitu ya. Tapi ada juga loh ya salah satu kenalan saya gitu ya, dia tuh di dalam pikirannya dia sudah menikah, sudah punya 2 anak gitu ya. Pada saat itu masih SD atau SMP anak-anaknya. Dia bilang dia susah sukses. Ternyata dia punya pola pikir yang sudah tertanam sejak kecil dari keluarganya atau dari lingkungannya, bahwa aduh nanti kamu kalau banyak duit kamu nggak usah banyak duit deh, nanti kamu pusing. Nggak tahu saya nggak tahu dia dapat mindset kayak gitu gimana. Nggak usah lah, nanti kamu pusing loh banyak duit. Nggak usah lah, kamu kebanyakan duit nanti ini loh beban pikirannya banyak, harus begini harus begitu gitu ya. Jadi paham nggak sih teman-teman? Jadi sebenarnya yang merusak kesuksesan kita itu adalah pikiran kita sendiri gitu. Gak usah lah kamu kebanyakan mimpi, kamu udahlah kamu kerja aja yang bener, kerja aja, kamu kan udah kerja nih, kamu udah punya penghasilan nih ya kan, udah itu aja. Kamu kalau kebanyakan mimpi ntar ininya gila loh. Padahal kan kita mau sukses ya, belum sukses, kita belum sukses aja udah dibilang gila ya. Bagaimana, pasti itu akan tertanam di hati kita dan di pikiran kita, oh berarti nanti kalau gue sukses nanti gila. Nah, dalam proses menuju sukses itu tertahan oleh mindset yang aneh. Nah, itu namanya dia takut perubahan gitu loh. Padahal perubahan yang ada di dalam pikirannya itu kan belum tentu benar ya. Ya enggak? Nah, ini lebih dalam soal mindset ini insya Allah akan saya tok-tok lagi di next ya. Di next episode nanti saya akan bicara tentang fixed mindset dan growth mindset. Nah itu nanti ya. Kita sekarang bicara dulu tentang kenapa saya susah sukses. Ya. Oke, tadi yang pertama itu adalah takut perubahan. Yang kedua, kebiasaan buruk yang menunda kamu sukses atau membuat kamu tidak sukses adalah suka menunda-nunda. Jujur, ayo siapa di sini yang masih suka menunda-nunda? Ya kan? Nggak usah ngomong bisnis dulu deh. Misalnya nih kita lagi di kantor, atau kita lagi di jalan, atau kita lagi di rumah atau dimanapun, tiba-tiba ada suara azan. Yang muslim, ayo jujur, coba kamu langsung sholat apa entar dulu? Kamu langsung berhenti aktivitas, ngambil wudhu, langsung sholat apaan? Entar dulu. Ini TV-nya lagi bagus nih, atau YouTube-nya lagi bagus nih. Saya mau nonton YouTube dulu sampai selesai. Atau kayak kalau yang lagi main game, ya nih gamenya lagi bagus nih, lagi asik nih, lagi seru, lagi tanggung. Nanti saya sholatnya. Siapa yang masih suka seperti itu, teman-teman? Saya juga sih, masih dalam proses belajar untuk tidak menunda-nunda. Tapi percayalah ya, sifat suka menunda-nunda itu akan menghalangi kamu dari kesuksesan yang kamu impi-impikan. Ya, jadi mulailah untuk umat muslim, mohon maaf ya karena saya muslim, saya bicaranya tentang agama saya aja karena saya yang belum paham tentang yang lain-lain. Jadi maksud saya, latihanlah untuk tidak menunda-nunda. Gampang, kalau umat muslim gampang. Begitu azan jebret gitu ya, terdengar suara azan, latihan lepaskan semuanya. Kalau lagi pegang handphone, lepas dulu handphonenya. Kalau lagi nonton TV, matiin dulu TV-nya. Kalau lagi di jalan, berhenti dulu, cari masjid, langsung sholat.
Itu latihan yang sangat efektif loh teman-teman. Allah itu melatih kita 5 kali dalam sehari untuk tidak menunda-nunda. Ya, itu efeknya besar sekali, apalagi dalam kesuksesan kita. Ya kan? Bener gak? Terus kenapa sih kalau dalam bisnis tuh ya, misalnya upline kita tuh ngasih ngasih arahan, kamu tuh nanti harus tulis bank nama misalnya, terus kita harus follow up, kamu harus cari ini, harus cari itu gitu ya, kamu harus follow up, hubungi orangnya, tanyain kenapa gimana. Nah itu kan dalam hati, aduh aku tuh lagi kerja di kantor gitu kan, kenapa sih ini tugas susah banget, aku lagi kerja di kantor, nanti kalau aku misalnya disuruh begini begitu, nanti apa kata bos saya nanti gitu kan. Atau gini, aduh udah deh, naik levelnya bulan depan aja deh, sekarang lagi sibuk. Nah itu adalah kebiasaan ketiga yang bikin kamu susah sukses, yaitu susah fokus dan disiplin. Nah ini banyak sekali terjadi di wanita-wanita yang kerja di kantor. Mereka kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah kalau dia sudah punya keluarga di rumah, dan juga dengan bisnisnya. Ya, banyak yang bilang gini, iya mbak, saya kurang fokus, saya kurang disiplin. Abis gimana sih, di kantor saya sibuk banget, bos saya tuh demanding banget gitu kan. Belum lagi di rumah anak saya masih kecil-kecil, saya harus begini, saya harus begitu. Belum lagi ngurusin bisnis, aduh saya bingung banget gimana caranya, saya nggak bisa membagi waktu. Sebenarnya bukan membagi waktu, bukan manajemen time sih. Bukan time management, kebalik, maaf. Bukan time management masalah dia. Tapi masalahnya adalah manajemen diri. Bukan time management masalah dia, tapi adalah manajemen diri. Bukan masalah mengatur waktu, tapi mengatur dirinya sendiri. Ya. Kalau mau sukses itu, kita tahu misalnya kita adalah seorang wanita kantoran, kerja kantoran. Kalau di kantor sebisa mungkin 80% memang kerjain kerjaan kantor gitu ya. Terus kenapa 80%? Kenapa nggak 100%? Ya iya dong, kalau di kantor kan kita nggak bisa 100% kerjanya. Ada waktunya kita ke toilet misalnya, ada waktunya kita makan siang, betul nggak? Ada waktunya kita capek istirahat dulu ya kan. Nah saran saya, di waktu-waktu seperti itu pergunakanlah waktunya untuk menjalankan bisnis. Nah misalnya kalau lagi makan siang, bawa bekal dari rumah, kamu jadi nggak usah keluar kantor untuk cari makan siang. Bawa bekal dari rumah, ketika makan bukalah bisnis kamu. Kita tidak saya bukan mengajari ngambil jam kantor untuk melaksanakan bisnis ya, tapi kerjakanlah bisnismu di jam istirahat. Nah ya kan, jadi selagi istirahat, selagi makan bekal yang dibawa dari rumah, bukalah activity report kamu. Ya, buka activity report, dilihatin siapa tim-timnya yang performanya masih belum bagus, dicatetin ya. Terus udah gitu dihubungi pakai WA, bagaimana kabarnya, ini saya lihat di activity report kamu tuh masih kurang loh, sedikit lagi untuk mencapai sukses, dan lain-lain gitu ya. Jadi pergunakan waktu-waktu istirahat. Atau saya punya temen nih ya, dia itu kerja di mana, di bank kalau nggak salah. Dan dia selain makan siang, waktu makan siang yang dia ambil untuk ngerjain bisnisnya, dia juga selalu kalau misalnya ke toilet dia selalu bawa handphonenya. Untuk apa? Untuk menghubungi timnya ya. Jadi ya jangan lama-lama juga di toiletnya, nanti orang-orang pada curiga gitu kan, ini orang ngapain lah lama banget di toilet gitu ya. Pokoknya maksud saya adalah sebisa mungkin
manajemen dirinya itu disusun gitu loh. Kamu harus bisa mampu memanage diri kamu sendiri, kapan ngerjain kantor, kapan ngerjain bisnis, kapan ngerjain rumah. Nah, sama untuk teman-teman yang ibu rumah tangga, ya kan kalau kerja di rumah, kalau kita di rumah ngurusin rumah, anak, suami dan lain-lain itu kan nggak ada jamnya. Terus gimana caranya kita ngerjain bisnis? Nah, kalau saya dulu saya ngerjain bisnis itu di saat anak-anak udah sekolah, di saat suami udah berangkat ke kantor. Itu saya bebas ngerjain semuanya. Ya, jadi pagi-pagi saya ngurusin anak-anak saya sampai berangkat kerja, sampai anak berangkat kerja, sampai suami saya berangkat kerja, sampai anak-anak berangkat sekolah. Ya, setelah mereka berangkat, setelah saya anterin, saya ngerjain bisnis tuh kan. Kira-kira jam 10 saya ke dapur, saya masak segala macam, saya bikin bekal anak saya anterin bekal makanan siang ke sekolah anak saya gitu kan. Setelah itu saya pulang, saya kerjain lagi bisnisnya gitu. Nanti jam 2 atau jam 3 anak-anak saya pulang sekolah, saya stop dulu bisnisnya, saya jemput anak-anak, saya bawa ke rumah, saya main-main, saya pokoknya having fun sama anak-anak saya quality time sama anak-anak saya, sampai mandi segala macam, sampai makan malam, terus nemenin belajar. Itu pada saat itu dari jemput anak sekolah sampai mereka belajar, sampai mereka tidur malam, saya lepas, saya tidak kerjakan bisnis saya, karena waktu saya khusus untuk anak-anak dan rumah. Dan suami kan datang kan kalau udah mulai sore, udah mulai malam gitu kan ya. Nah, terus kapan ngerjain bisnisnya? Nanti jam 9-an lewat, setelah anak-anak saya tidur, setelah urusan suami selesai, makannya dan segala macam, baru saya lanjutin bisnis saya lagi gitu. Tuh kan, jadi benar, bukan time management, bukan manajemen waktu. Bukan manajemen waktu yang kita perlukan, tapi manajemen diri. Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, itu otomatis kita segala macam tingkah laku kita itu dari ujung rambut sampai kepala itu akan menyesuaikan dengan motivasi kita, dengan tujuan kita sendiri yang sudah ada di dalam pikiran kita. Gitu ya, otomatis kita akan fokus, kerja kita akan lebih fokus, dan kita akan lebih disiplin. Bukan cuma dalam soal bisnis, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak bisa terurus, suami bisa terurus kalau misalnya ibu rumah tangga ya, atau kalau misalnya pekerja di kantor, bisnis terurus, urusan kantor juga terurus gitu ya kan, asal kita punya tujuan yang jelas. Jadi kita bisa fokus dan kita bisa disiplin. Nah, tuh saya belum ngomong apa-apa, ternyata yang keempat adalah faktor keempat yang bikin orang susah sukses adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Udah saya jelasin panjang lebar tuh tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu apa sih? Gitu. Jadi tujuan yang jelas itu kamu mau ngapain? Kamu ngerjain bisnis itu tujuannya untuk apa? Hanya untuk ikut-ikutan, hanya untuk nih kayaknya jualan ini enak deh, untungnya gede. Hanya untuk mendapatkan untung gede yang menurut kamu gede itu padahal tidak besar gitu kan. Untung jualan berapa sih teman-teman? Untung jualan dari beda antara harga konsumen dan harga member berapa sih teman-teman? Nggak ada 1 juta kan? Ya kan? Nah, berarti kamu belum memiliki tujuan yang jelas. Kalau kamu sudah memiliki tujuan yang jelas, oke, saya dari bisnis Oriflame ini saya mau dapat 1 juta atau 2 juta atau 6 juta, 7 juta. Itu artinya kamu tidak bisa mengerjakan bisnis hanya sekedar nawar-nawarin produk Oriflame ke orang lain saja. Kamu juga harus mengerjakan bisnisnya. Ya, supaya kamu bisa naik level setiap bulan atau 2 level setiap bulan boleh, nggak apa-apa. Nah, itu kamu harus punya tujuan yang jelas. Oke, bulan ini saya mau level saya adalah manajer 12% gitu misalnya. Jadi yang harus saya lakukan itu saya harus menghubungi upline saya tanya bagaimana caranya saya naik level ke 12%. Lalu saya akan tulis apa yang upline saya omongin, lalu saya akan kerjakan semuanya yang
diarahkan oleh upline saya, dan saya harus fokus dan disiplin. Nah, itu baru tujuan yang jelas. Ya, percayalah, ketika kamu punya tujuan yang jelas, sekali lagi saya ngomong, semua otot-otot di dalam diri kamu itu akan mengarah kepada tujuan kamu. Jadi kamu nggak ada lagi yang namanya menunda-nunda, yang namanya aduh ntar aja deh, yang namanya aduh aku malu ngomong sama dia, aku nawarin sama dia malu. Itu percayalah, setelah kamu punya tujuan yang jelas, yang kayak gitu-gitu tuh tidak akan ada lagi. Ya, kalau nggak percaya, coba masukin tujuan yang jelas ke dalam otak kamu dan lihat apakah semua yang ada dalam diri kamu ini menuju ke sana atau tidak. Ya. Jadi semuanya di sini. Is all in your mind. Semua ada dalam pikiran kita. Terus yang kelima, kenapa orang susah sukses? Yaitu karena dia tidak punya motivasi. Aduh. Motivasi itu apa sih? Apa itu? Oke. Motivasi itu apa sih? Nah, ini saya bacain boleh ya. Kita harus memiliki motivasi untuk mencapai sesuatu dan memiliki pola pikir positif, ya kan? Selain itu, kita juga perlu mengurangi pilihan yang ada di depan kita. Kita percaya atau tidak, kita semua pasti pernah mengikat diri kita sendiri dengan satu atau mungkin lebih belenggu-belenggu yang mengikat kita. Itu tuh yang kadang-kadang kita, ya namanya kurang motivasi gimana ya, pasti ada aja sesuatu yang mencengkram badan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang menuju kesuksesan gitu ya. Melepaskan belenggu bukan hal yang mudah, betul sekali. Itu butuh tekad, disiplin, dan keberanian untuk menghadapi diri kita sendiri. Itu tadi, kurang motivasi. Aduh nanti gimana ya, aku kalau naik level, aduh kerjanya nanti berat. Aduh. Padahal yang namanya mencari motivasi itu gak usah jauh-jauh. Kalau teman-teman sudah punya anak ya, lihat deh kalau lagi tidur dia, lihat deh muka mereka lagi tidur. Terus tanya sama diri kamu sendiri, anak ini sebentar lagi besar, sebentar lagi sekolah, TK atau SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti kira-kira aku bisa nggak ya membiayainya sampai mereka selesai kuliah? Jujur aja, itu adalah salah satu yang menjadi motivasi saya menjalankan bisnis Oriflame. Saya tahu yang namanya sekolah itu mahal. Tidak ada sekolah yang murah. Ada sih sekolah gratis di Jakarta, ada sih SD, SMP, SMA, ada sih. Tapi emang cuma mau segitu aja. Kamu mau menyekolahkan anak cuma sampai tingkat itu aja, nggak mau lebih. Demi masa depan dia sendiri, demi masa depan anak kita sendiri itu, kamu nggak mau lebih nyekolahinnya. Kamu nggak kepengen anak kamu mencari pekerjaan nanti dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi, kamu nggak mau. Nah, untuk mencapai level pendidikan yang lebih tinggi itu butuh ya, dimana-mana yang namanya kuliah itu tidak murah. Senegeri-negerinya kuliah itu tidak murah, teman-teman. Ya, tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi, kalau mencari motivasi, lihat deh anak-anak kamu. Atau kalau kamu ngelihat motivasi, ngelihat anak itu masih kurang termotivasi, lihat orang tua kamu. Orang tua kamu masih muda apa enggak? Mungkin saat ini masih muda, orang tua kita masih bisa berkarya, menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Tapi apakah hal itu akan sama dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan? Apakah orang tua kita masih dalam kondisi yang fit? Apakah orang tua kita masih bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri? Nah, pada saat itu, aku kalau udah ngomongin orang tua, pada saat itu
kamu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada orang tuamu, ya. Mohon maaf nih, saya kalau ngomongin orang tua suka ya. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kamu membalas budi orang tua kamu, ya. Mereka sudah membesarkan kamu dengan segenap jiwa raganya. Nanti 5 atau 10 tahun lagi, di saat mereka sudah mulai melemah, pastikan diri kamu yang menafkahi mereka, ya. Mereka pasti akan, ya namanya sudah tidak muda lagi ya, kesehatannya pasti akan menurun. Mereka tidak bisa apa-apa lagi. Itu adalah giliran kamu untuk menafkahi mereka, untuk membawa mereka berobat kalau misalnya mereka sakit. Dan itu semua butuh ini, saudara-saudara. Kalau kamu kurang motivasi saat ini, lihat itu orang tua kamu. Punya nggak kamu bekal yang banyak untuk menafkahi orang tua kamu? Ya, aduh, sudah ya, sudah cukup sekian saya ngomongnya. Kalau udah ngomongin orang tua, saya suka. Oke. Insya Allah episode next time kita akan bicara tentang apa tadi? Fix and growth mindset. Nanti lebih mantap lagi kita, insya Allah ya. Sekarang saya sudahi dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga sharing saya yang bikin saya nangis ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Nurina Talk Talk. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Talk Talk.